Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adinal Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 2304113477. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Riau dengan program pendidikan ilmu kelautan. Nah, di video ini saya akan membuat peta dasar penelitian dengan menggunakan aplikasi atau software ArcGIS. Nah, sebelumnya kawan-kawan harus mempersiapkan juga alat tambahan yang berupa komputer atau laptop dengan minimal RAM 2GB dan bahannya software ArcGIS sendiri dan juga data SHP. Langkah pertama, kita masuk dalam aplikasi atau software ArcGIS-nya. Nah, setelah login, lalu kita tekan X aja atau cancel. Nah, setelah itu maka akan keluar blank map seperti ini. Lalu kita tekan customize dan toolbars, lalu kita lihat apa yang perlu dihidupkan seperti draw, editor, layout, standar, dan tools. Nah, langkah selanjutnya kita klik kanan pada add data, lalu kita masukkan data yang dipersiapkan yaitu Indonesia Kabupaten SHP tadi, lalu kita tambahkan. Maka loading sebentar dan akan muncul peta Indonesia seperti ini. Lalu kita klik kanan pada Indonesia Kabupaten tadi, lalu di open attribute table. Nah, setelah itu kita masukkan select by attribute, lalu kita tekan kabupaten 2 kali, lalu sama dengan sekali, dan untuk memunculkan nama-nama kabupaten yang di Indonesia kita klik aja dan kita cari yang pulau yang ingin kita carikan. Di sini saya menggunakan Belitung Timur sebagai contoh buat peta dasar saya. Lalu kita apply-kan saja dan kita close atau tutup, dan begitu juga dengan yang ini. Nah, setelah itu kabupaten yang kita cari tadi maka akan dimunculkan dengan tanda biru-biru seperti yang ada di peta yang pada digambar. Nah, dan untuk memperjelasnya kita zoom lagi agar lebih besar dan lebih jelas. Lalu kita klik kanan pada Indonesia Kabupaten tadi, lalu ke data, lalu ekspor data. Nah, kita okekan saja untuk ini. Yes. And ya, tanda biru-biru yang dari pulau kita pilih tadi telah muncul. Nah, untuk memperjelas dan lebih mempercantik petanya, kita add base map yang ada di add data tadi. Kita pilih imagery, lalu kita add saja. Maka loading sebentar dan petanya akan berubah seperti ini. Lalu kita pilih katalog dan kita tekan new dan save file. Lalu kita ubah namanya menjadi lokasi penelitian Belitung Timur. Nah, lalu kita klik edit, kita masukkan data koordinat sistemnya. Lalu kita masukkan Word dengan WGS 1984. Nah, ini yang paling bawah, WGS 1984. Kita okekan saja. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat dulu lokasi titik penelitiannya, teman-teman. Nah, caranya pertama kita start editing di menu editor, lalu kita tekan lokasi penelitian dan kita tekan OK. Lalu kita cari menu create features yang ada di editor tadi, lalu kita tekan lokasi penelitian dan kita tekan point yang ada di bawahnya. Lalu kita edit simbol atau pointers yang ada di bawah lokasi tadi yang titik itu. Lalu di sini saya memakai push 2 yang bentuknya seperti pin ini. Lalu kita ganti warna menjadi merah. Lalu kita okekan saja, teman-teman. Nah, untuk lokasi titik penelitiannya, di sini kita klik sekali aja yang ada di map tadi. Di sini kita menggunakan 5 stasiun atau 5 titik ya. Nah, lalu kita klik kanan pada lokasi penelitian, lalu kita open attribute table, lalu kita tekan sebelah kiri ini select by attribute. Namun karena add file-nya mati, maka kita save editing dulu di editing, lalu kita stop. Nah, habis itu baru kita klik lagi. Nah, terlihat di sini kalau add file-nya telah hidup, baru kita kasih nama. Untuk namanya kita menggunakan nama stasiun dan tipenya
kita pakai untuk tipe teks. Lalu kita okekan saja. Lalu untuk pemberian namanya, kita startkan editing dulu. Lalu kita tekan lokasi penelitian, lalu kita okekan. Nah, untuk stasiunnya kita beri nama stasiun 1 sampai stasiun 5. Lalu setelah itu kita klik kanan pada lokasi penelitian, lalu kita hidupkan label featuresnya. Lalu kita klik kanan lagi, kita klik properties, tunggu loading bentar, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita tekan label yang di atasnya. Untuk label fieldnya kita ubah dengan stasiun yang telah kita buat tadi. Nah, di sini untuk warna tulisannya, fontnya, saya menggunakan tulisan font berwarna putih. Dan untuk fontnya, saya menggunakan font Times New Roman. Dan juga ukurannya di sini kita ubah menjadi ukuran 12. Lalu kita play aja ya. Lalu kita okekan. Sip. Nah, di sini telah terlihat dari stasiun 1 sampai stasiun 5. Lalu kita klik file. Lalu kita pilih pack and setup. Lalu untuk ukuran laddernya kita pilih menjadi A4 dan orientationnya kita pilih menjadi landscape. Setelah itu kita okekan saja ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini petanya kita sesuaikan dengan ukuran yang pas. Lalu kita klik kanan pada peta, kita klik properties, lalu kita atur grids-nya. Nah, di sini kita tekan new grids, lalu kita next aja sampai selesai. Lalu kita klik propertiesnya lagi. Lalu untuk intervalsnya ini yang X sama Y axisnya kita ubah saja menjadi 0. Yang ini kita ubah menjadi 10 dua-duanya. Lalu kita masuk ke bagian labels. Nah, di labels ini untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Dan untuk ukurannya kita beri ke 6, warnanya tetap hitam, dan kita centangkan left and right nya. Lalu kita apply dan OK. Nah, lalu untuk bagian kosong sini kita akan ngisi dengan judulnya dulu. Untuk judulnya di sini kita tekan yang A, teks, lalu tekan sekali satu di luar dan tekan 2 kali dalam ini. Nah, lalu di sini baru kita kasih judul besarnya tadi. Habis itu baru kita rapi-rapikan lagi ya. Nah, langkah berikutnya kita akan masukkan node row atau arah mata angin yang pertama dengan insert. Lalu kita pilih node row. Nah, di sini kalian bebas memilih mana. Namun saya memilih yang SO node 7. Lalu kita tekan properties. Di sini saya akan mengubah warnanya. Saya akan mengubahnya menjadi warna putih. Untuk colornya kita ubahnya warna putih tadi. Lalu kita oke. Nah, sini baru kita bebas mau naruhnya di mana. Di sini saya menariknya di sudut pojok kanan atas. Nah, lalu kita tekan insert lagi. Kita pilih scale bar. Di sini kita menggunakan yang alternatif scale bar 2. Lalu kita klik properties. Nah, di sini kita ubah dari yang tadinya miles menjadi kilometer. Lalu kita apply-kan dan oke. Lalu kita silangkan aja dan mungkin muncul. Nah, lalu kita tekan insert lagi, lalu kita masukkan yang scale tag. Nah, di sini kita menggunakan yang 1 cm sama dengan 10 km. Lalu kita okekan saja dan kita taruh di bawah scale bar ini tadi. Nah, berikutnya kita akan membuat legenda atau legend. Pertama kita tekan insert, kita pilih legend dan kita pindahkan semua yang dari kanan ini jadi kosong, dan semua yang dan 3 atas yang di kiri kita buat satu-satu. Nah, berikutnya kita akan membuat peta kecil atau data frame. Kita tekan yang insert tadi, kita klik yang add data, dan ini keluar new data frame nya, dan kita taruh di bawah dari legenda tadi.
Nah, untuk munculkan petanya, kita tekan new data frame tadi, kita masukkan data yang seperti di awal. Nah, lalu kita klik kanan pada peta kecil tadi, lalu kita atur gridnya seperti pada peta besar yang tadi. Nah, di sini baru kita tulis sumber petanya yang telah kita dapatkan. Lalu kita edit dan kita atur serapi-rapi mungkin. Nah, setelah menurut kita rapi, baru kita masukkan logo Unri dengan insert tadi. Lalu kita kasih nama kita, sesi, NIM, dan juga asli. Lalu kita atur bagaimana serapi-rapinya. Nah, di sini setelah peta dasaran selesai, kita bisa menyimpannya lewat save dengan Ctrl S ataupun save as. Maka ia akan disimpan di dalam file. Nah, ini hasil peta dari Kabupaten Belitung Timur tadi yang telah saya bikin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.